Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada kuliah Matematika Diskrit. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kombinasi relasi. Seperti pada himpunan, relasi yang satu dengan relasi yang lain itu dapat dikombinasikan. Sehingga operasi yang dilakukan pada himpunan berlaku juga pada relasi. Karena relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut. Oleh karena itu, berlaku juga operasi pada himpunan. Seperti operasi penggabungan, irisan, selisih, maupun beda setangkup. Hasil dari operasi relasi biner ini berupa relasi juga. Misal, jika R1 dan R2 masing-masing adalah sebuah relasi yang merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka operasi R1 irisan R2, R1 gabungan R2, dan R1 selisih atau dikurangi R2, serta R1 beda setangkup dengan R2 juga adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Contoh, misalkan diketahui sebuah himpunan yang elemennya adalah A, B, dan C, dan himpunan B yang memiliki 4 elemen, yaitu A, B, C, dan D, maka jika R1 adalah relasi yang menghubungkan elemen yang sama antara himpunan A dan himpunan B, maka R1 itu akan memiliki 3 elemen berupa pasangan terurut, yaitu A dipasangkan dengan A ini dipasangkan dengan A ini, kemudian B dipasangkan dengan B, dan C dipasangkan dengan C. Sehingga elemen dari R1 adalah AA, BB, dan CC. Tadi artinya A dipasangkan dengan A di himpunan B, B dihubungkan dengan B pada himpunan B, dan C pada himpunan A dipasangkan dengan C pada himpunan B. Dan relasi R2 adalah sebuah relasi yang menghubungkan elemen pertama himpunan A dengan setiap elemen yang ada di himpunan B. Sehingga A dipasangkan dengan A dipasangkan dengan B, A dipasangkan dengan C, dan A dipasangkan dengan D atau direlasikan dengan D. Sehingga R2 akan memiliki 4 elemen, yaitu A, AB, AC, dan AD. Sehingga gabungan dari R1 dan R2 artinya sama seperti pada himpunan. Seluruh elemen di R1 ditambah dengan elemen yang ada di R2, dan elemen yang samanya cukup ditulis satu kali saja. Sehingga R1 union R2 hasilnya adalah AA, BB, CC, AB, AC, dan AD. Atau jumlahnya pasti akan merupakan jumlah dari kedua himpunan dikurangi jumlah elemen yang samanya. Berarti 3 ditambah 4 dikurangi satu elemen yang samanya, yaitu 1. Sehingga elemennya itu 7 dikurangi 1, maka otomatis akan ada 6, yaitu 3 dari himpunan dari relasi R1 dan 3 lagi dari relasi R2. Yang A ini tidak dimasukkan lagi karena sudah sama dengan yang ada di R1. Sedangkan irisan dari R1 dan R2 adalah elemen yang sama dari R1 dan R2. Di sini ada satu elemen yang sama, yaitu A dipasangkan dengan A atau AA. Sehingga hasil dari R1 irisan R2 hanya AA saja, karena hanya yang samanya hanya
A, A saja. Sedangkan selisihnya untuk R1 dikurangi R2 berarti artinya elemen yang ada di R1 yang tidak ada di R2. Elemen yang ada di R1 yang tidak ada di R2. Berarti kita mencari elemen yang berbeda di R1 yang tidak ada di R2. Maka kita lihat berarti elemen yang samanya itu adalah AA. Berarti R1 dikurangi R2 itu sisanya, yaitu BB dan CC. Sedangkan selisih R2 dan R1 atau R2 dikurangi R1 yang kita lihat berarti elemen yang ada di R2 yang tidak ada di R1. Atau mudahnya kita hapus saja atau seolah-olah kita hapus ya elemen di R2 yang sama dengan di R1-nya. Nah, berarti yang tidak samanya itu adalah R2 dikurangi R1. Sehingga R2 kurangi R1 hasilnya adalah AB, AC, dan AD. Ada 3 elemen. Nanti kalau misalkan di sini ada di sini misalkan di R1-nya ada AB juga, maka berarti R2 minus 1 tinggal AC dan AD. Sedangkan beda setangkup dari R1 dengan R2 itu sama dengan R2 atau R1 dikurangi R2 ditambah dengan R2 dikurangi R1. Ya. Atau berarti union dikurangi intersection. Ya. Dikurangi R1. Jadi untuk beda setangkup R1 dan R2 itu sama dengan ini digabungkan, ya, atau bisa juga ini, berarti union dikurangi intersection, ya, berarti tinggal union aja, tinggal dihapus yang samanya, maka hasilnya adalah BB, CC, AB, AC, dan AD. Sekarang bagaimana kalau relasi tersebut dinyatakan dalam bentuk matrik yang namanya kita beri nama misalkan MR1 dan MR2. Ya, maka untuk gabungan matrik relasi tersebut kita tulis MR1 union R2 itu sama dengan MR1 disjungsi atau bisa disebut dengan atau MR2. Berarti artinya sama dengan kita disjungsikan kedua relasi tersebut. Ingat, untuk disjungsi di sini berarti sama dengan operasi penjumlahan. Artinya kita menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. Otomatis di sini pada operasi gabungan ordonya harus sama. Karena apabila ordonya berbeda, maka berarti tidak bisa dioperasikan. Begitupun dengan irisan. Untuk irisan, maka MR1 irisan R2 itu sama dengan MR1 konjungsi R2. Atau bisa ditulis MR1 dan MR2. Kita ingat, pada konjungsi, pada proposisi, konjungsi itu sama dengan operasi perkalian. Artinya, kita mengalihkan elemen-elemen yang bersesuaian. Berarti A11 dikalikan B11. Untuk yang gabungan, berarti apabila kita temukan angka 1 pada elemen tersebut, maka hasilnya pasti akan 1. Ya, mudahnya begitu. Kalau untuk irisan, apabila kita temukan angka 0, maka hasilnya adalah 0. Ya. Karena kita ingat, 0 dikalikan berapapun, maka hasilnya adalah 0. Sedangkan kalau penjumlahan, dia ditambahkan 1 ataupun 0, hasilnya pasti akan 1. Contoh, misalkan diketahui dua buah relasi, yaitu R1 yang berodo 3 kali 3 dan R2 yang berodo
3 kali 3 juga. Nah, kedua relasi tersebut digabungkan, maka kita tulis MR1 atau MR2 atau MR1 disjungsi MR2. Berarti ini sama dengan kita jumlahkan. Apa yang dijumlahkan? Ya elemen-elemen yang bersesuaian. Berarti A11 ditambah B11 ya. Berarti A11 ditambah B11. Berarti kita jumlahkan ini dengan yang ini ya. Karena 1 ditambah 0 maka hasilnya adalah 1. Kemudian 0 ditambah dengan 1 maka hasilnya adalah 1 juga. Kemudian 0 ditambah 0 maka hasilnya adalah 0 juga. Begitupun untuk baris yang kedua ya. 1 ditambah 1 maka hasilnya adalah 1. 0 ditambah 1 maka hasilnya adalah 1 juga. Kemudian 1 ditambah 1 maka hasilnya adalah 1. Untuk baris 3 juga sama, berarti 1 ditambah 1 maka hasilnya 1. Dan 1 ditambah 0 maka hasilnya adalah 1. Dan 0 ditambah 0 maka hasilnya adalah 0. Sehingga pada gabungan kedua relasi dalam bentuk matrik, cara mudahnya kita lihat saja di elemen tersebut diketemukan angka 1 atau tidak. Apabila ditemukan angka 1 maka berarti hasilnya adalah 1 ya. Kita lihat di sini di A11 ditemukan angka 1. Dan di B11 kita temukan angka 1. Di B12 ditemukan angka 1 dan di A13 maupun di B13 tidak ditemukan angka 1. Berarti hasilnya adalah 0. Berarti karena di sini ditemukan dua angka 1 yaitu di kolom 1 dan di kolom 2 pada baris pertama, maka pada baris pertama akan ada 2 angka 1 yaitu di kolom 1 dan di kolom 2, yaitu dari sini. Jadi seperti ini. Kemudian untuk di baris 2 berarti kita lihat di kolom 1 ditemukan angka 1, di kolom 2 ditemukan angka 1, dan di kolom 3 ditemukan angka 1. Maka di baris 2 semuanya 1. Dan di baris 3 ditemukan di kolom 1 angka 1, di kolom 2 angka 1. Maka hasilnya akan seperti ini. Itu untuk gabungan dua buah relasi dalam bentuk matrik. Nah, sama untuk irisan kedua matrik juga sama seperti itu ya. Berarti kita lihat karena tadi karena irisan operasinya itu sama dengan perkalian, maka berarti apabila pada elemen yang bersesuaian tersebut ditemukan angka 0 maka hasilnya adalah 0. Misal seperti ini, di A11 ditemukan angka 1 dan di B11 ditemukan angka 0 ya. Begitupun berarti 1 dikalikan 0 maka hasilnya itu adalah 0. Untuk elemen yang kedua juga sama, 0 dikalikan dengan 1 maka hasilnya adalah 0. 0 dikalikan dengan 0 maka hasilnya itu adalah 0 juga ya. Untuk baris 2 berarti 1 dikalikan 0 maka hasilnya adalah 0. Kemudian untuk 0 dikalikan dengan 1 maka hasilnya adalah 0 juga. Berarti artinya apabila elemen yang dikalikan itu ditemukan angka 0 maka hasilnya pasti akan 0 ya. Dan ini pasti hasilnya 1 karena 1 dikalikan 1 gitu. Kemudian untuk yang ini juga sama, hasilnya pasti 1 karena sama-sama 1. Dan untuk yang kolom kedua di baris ketiga berarti 1 dikalikan 0 pasti akan 0 hasilnya. Dan untuk baris ketiga kolom ketiga hasilnya pasti 0 juga karena 0 kalikan 0. Sehingga mudahnya tadi apabila pada elemen yang bersesuaian itu ditemukan angka 0 maka hasilnya adalah 0. Kita lihat di baris pertama, di kolom yang pertama ditemukan angka 0, di baris yang kedua ditemukan angka 0 pada R1,
kolom yang ketiga juga ditemukan angka 0 pada baris 1 dan di R2 ditemukan angka 0 pada kolom pertama. Berarti hasil irisan R1 dan R2 pada baris satunya itu akan 0 semuanya. Untuk baris 2, di R1 ditemukan angka 0. Nah, ini hasilnya. Di baris 2 ditemukan angka 0 di kolom yang kedua dan di kolom yang pertama. Maka otomatis di sini juga hasilnya adalah 0. Kemudian di baris 3 ditemukan angka 0 di kolom kedua dan kolom ketiga, maka hasilnya juga akan seperti ini. Jadi yang satunya itu hanya di kolom 1 saja untuk yang baris 3. Nah, dua buah relasi bisa dikomposisikan. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke B dan S adalah relasi dari himpunan B ke C. Maka komposisi R dan S dinotasikan dengan S bundaran R. Adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh S bundaran R adalah sebuah himpunan yang elemennya berupa pasangan terurut AC, di mana A elemen dari A, C elemen dari himpunan C, dan untuk beberapa B adalah elemen dari B. Dan A, B itu adalah elemen dari R, dan B, C itu adalah elemen dari S. Komposisi relasi adalah sebuah relasi yang dibentuk dari komposisi R dan S. Logika mudahnya mungkin sama aja kalau kita melakukan perjalanan, misalkan Anda melakukan perjalanan dari Purwakarta ke Bandung, kemudian dari Bandung ke Jakarta, maka sama saja dengan Anda melakukan perjalanan dari titik awal sampai dengan titik akhir, yaitu dari Purwakarta ke Jakarta. Nah, untuk komposisi relasi dalam bentuk pasangan terurut, misalkan jika diketahui R itu adalah sebuah relasi dari himpunan 1, 2, 3 ke himpunan yang elemennya adalah 2, 4, 6, dan 8, di mana elemen dari R itu adalah 1 dipasangkan dengan 2, berarti 1 ini dipasangkan dengan 2 sehingga ada 1,2, kemudian 1 dipasangkan dengan 6, 2 dipasangkan dengan 4, 3 dipasangkan dengan 4, dan 3 direlasikan dengan 6, dan 3 direlasikan dengan 8. Sedangkan S itu adalah sebuah relasi yang menghubungkan himpunan B. Jadi ini anggap saja ini adalah himpunan A-nya. Kemudian ini adalah himpunan B-nya. Dan ini adalah himpunan C-nya. Jadi apabila S adalah himpunan B, adalah relasi yang menghubungkan elemen yang ada di himpunan B dengan himpunan C, maka elemennya itu adalah 2, U, berarti 2 ini dihubungkan dengan U, kemudian 4, S, 4, T, dan 6, T, serta 8, U. Maka komposisi relasi R dan S atau S bundaran R itu hasilnya adalah seperti ini. Dari mana? Berarti kita lihat dulu dari relasi R. Ya, kita lihat dari relasi R. Relasi R itu 1,2. Sedangkan relasi di S itu 2, U. Ya, berarti kita lihat 1 dihubungkan dengan 2 dan 2 dihubungkan dengan U. Maka otomatis sama saja dengan 1 dihubungkan dengan U. Maka hasilnya adalah 1, U. Kemudian 1 dihubungkan dengan 8, 1 dihubungkan dengan 6, dan 6 dihubungkan dengan T. Maka berarti sama saja dengan elemennya adalah 1, T. Berarti artinya 1 dihubungkan dengan T. Kemudian 2 dihubungkan dengan 4, dan 4 dihubungkan dengan S. Berarti hasilnya sama dengan 2, S.
2 dihubungkan dengan 4 dan 4 dihubungkan dengan T. Maka hasilnya adalah 2, T. Kemudian 3 dihubungkan dengan 4 dan 4 dihubungkan dengan S, maka hasilnya sama dengan 3, S. Kemudian 3 dihubungkan dengan 4 dan 4 dihubungkan dengan T, maka hasilnya sama dengan 3, T. Kemudian 3,6 dan 6 dihubungkan dengan T, maka hasilnya sama dengan 3, T. Karena 3, T sudah, berarti kita tidak usah tulis lagi. Dan yang terakhir, 3 dihubungkan dengan 8 dan 8 dihubungkan dengan U. Maka berarti artinya 3 itu direlasikan dengan 8. 3 itu direlasikan dengan U ya, itu karena 3 direlasikan dengan 8 dan 8 direlasikan dengan U. Maka berarti hasilnya adalah 3, U. Sehingga berarti S bundaran R akan merupakan sebuah relasi yang memiliki 7 pasangan terurut. Berarti kita lihat dulu elemen-elemen yang ada di R, kemudian direlasikan dengan elemen-elemen yang ada di S. Ya, sehingga hasilnya pasangan terurutnya itu elemen awal di R dan pasangannya itu adalah elemen akhir di S. Jadi yang samanya, ini yang duanya itu menjadi hilang. Karena seolah-olah tadi Anda melakukan perjalanan dari Purwakarta ke Bandung dan dari Bandung melakukan perjalanan ke Purwakarta. Berarti hasil akhirnya itu Anda seolah-olah melakukan perjalanan dari Purwakarta ke Jakarta. Sekarang bagaimana kalau relasinya dalam bentuk pasangan, dalam bentuk diagram panah ya. Jadi komposisi relasi itu akan lebih jelas apabila kita buat dalam bentuk diagram panah seperti ini ya. Tadi ini adalah himpunan A-nya ya, himpunan A-nya. Kemudian ini adalah himpunan B-nya dan ini adalah himpunan C-nya ya. Pada relasi R tadi 1 dihubungkan dengan 2 dan 2 dihubungkan dengan U. Maka otomatis relasinya menjadi 1 dihubungkan dengan U atau 1 dihubungkan dengan direlasikan dengan U. Jadi 1 dihubungkan dengan 2 dan 2 dihubungkan dengan U, maka berarti komposisinya menjadi 1, U. Kemudian 1 direlasikan dengan 6. 1 direlasikan dengan 6 dan 6 direlasikan dengan T, maka hasilnya adalah 1, T. 2 dihubungkan dengan 4 dan 4 dihubungkan dengan S, maka relasinya sama dengan 2, S. Kemudian 2 direlasikan dengan 6 dan 6 direlasikan dengan T, maka hasilnya adalah 2, T. 3 direlasikan dengan 8 dan 8 direlasikan dengan U, maka hasilnya adalah 3, U. 3 direlasikan dengan 6 dan 6 direlasikan dengan T, maka hasilnya adalah 3, T. 3 direlasikan dengan 4 dan 4 direlasikan dengan S, maka hasilnya adalah 3, S. Maka berarti kita lihat di sini juga sama, akan ada 7 garis yang menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan C. Untuk relasi R1 dan R2 yang masing-masing dinyatakan dengan MR1 dan MR2, maka matrik yang menyatakan komposisi dari kedua relasi tersebut adalah MR2 bundaran R1. Ini sama dengan perkalian dari matrik R1 dengan matrik R2. Jadi dibalik ya. Jadi apabila matrik R2 bundaran R1 atau komposisi R1 dan R2 itu sama dengan MR1 dikalikan dengan R2. Nah, operator titik di sini ini sama dengan perkalian pada matrik biasa. Namun di sini kita mengganti simbol kali dengan simbol konjungsi. Kemudian simbol atau operator perjumlahan dengan operator disjungsi. Namun logikanya sama. Contoh, misalkan
Untuk relasi R1 dan R2, pada himpunan A dinyatakan dengan matriks R1 yang berorder 3 kali 3 seperti ini, dan R2 yang berorder 3 kali 3 seperti ini. Maka komposisi matriks R1 dan R2 atau R2 bundaran R1 itu sama dengan MR2 bundaran R1 itu sama dengan MR1 dikalikan dengan MR2. Berarti kita kalikan matriks R1 dengan R2. Ingat, untuk perkalian matriks berarti baris dikalikan dengan kolom. Ya, berarti di sini 1 dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah yang ini 1 konjungsi 0, karena tadi tanda kali diganti dengan tanda konjungsi dan tanda jumlah diganti dengan tanda disjungsi. Ya, disjungsi 0 dikalikan dengan 0, hasilnya adalah ini. Kemudian di disjungsi 1 dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah ini. Ini adalah hasil dari perkalian baris 1 pada matriks R1 dikalikan dengan kolom 1 pada matriks R2. Begitupun untuk yang perkalian baris 1 dengan kolom 2. Berarti 1 dikalikan 1, hasilnya adalah ini. Kemudian 0 dikalikan 0, maka hasilnya adalah ini. Kemudian 1 disjungsi 0, maka hasilnya adalah ini. Ini adalah hasil perkalian dari baris 1 dikalikan kolom kedua. Kemudian untuk baris 1 dikalikan kolom ketiga, berarti 1 konjungsi 0. Kemudian disjungsi 0 konjungsi 1, disjungsi 1 konjungsi 1. Ini adalah hasil perkalian dari baris 1 dikalikan kolom ketiga. Begitupun untuk yang baris yang kedua. Yang baris kedua berarti 1 konjungsi 0, ini. Kemudian 1 konjungsi 0, juga ini. 1 konjungsi 0 konjungsi 1, berarti hasilnya ini. Ini adalah untuk baris 2 dikalikan kolom 1. Kemudian untuk baris 2 dikalikan kolom 2, berarti 1 konjungsi 1. 1 konjungsi 0 dan 0 konjungsi 0. Kemudian untuk baris 2 dikalikan kolom ketiga, berarti 1 konjungsi 0, 1 konjungsi 1, dan 1 konjungsi 0 konjungsi 1. Hasilnya ini. Sedangkan untuk baris 3 dikalikan kolom 1, berarti sama aja, kita tinggal mengganti kolom pertamanya dengan 0, yang ini dengan 0, berarti ini juga sama, kita tinggal mengganti yang ini dengan 0, ini juga diganti dengan 0. Ya, semuanya yang awal-awalnya, yang lainnya kan sama, ya, tinggal diganti dengan yang 0 aja, hasilnya seperti ini. Sehingga kita lihat di sini yang namanya konjungsi, kalau ditemukan angka 0 maka hasilnya adalah 0. Berarti artinya dari hasil ini kita lihat bahwa yang akan membuat baris 1 kolom 1 itu 1 adalah ini. Jadi kalau ditemukan 1 konjungsi 1, maka pasti hasilnya di elemen tersebut, di baris tersebut, kolom tersebut hasilnya pasti 1. Di sini juga ditemukan 1 konjungsi 1, di sini juga ditemukan 1 konjungsi 1. Ya. Ini tidak ditemukan, maka pasti hasilnya 0. Di sini ditemukan 1 konjungsi 1. Di sini juga ditemukan 1 konjungsi 1. Jadi artinya di segmen itu apabila ditemukan 1 konjungsi 1, berarti di segmen itu hasilnya adalah 1. Ya. Yang di baris 3 tidak ada yang 1 konjungsi 1, maka hasilnya pasti 0 semuanya. Ya. Berarti kita lihat
di baris 1 kolom 1 hasilnya pasti 0 karena kita temukan 1 konjungsi 1. Di baris 1 kolom 2 juga sama, kita temukan 1 konjungsi 1, berarti hasilnya adalah 1 juga. Dan di baris 1 kolom ketiga juga ditemukan angka 1 karena ada 1 konjungsi 1. Begitupun untuk di baris 2 kolom 2 karena ditemukan 1 konjungsi 1, maka di sini hasilnya adalah 1. Dan di kolom ketiga baris 2 juga sama 1. Jadi cara cepatnya berarti untuk komposisi R tinggal dilihat saja apabila di perkaliannya elemen yang dikalikannya salah satunya ditemukan 1 konjungsi 1 aja pasti hasilnya 1. Kita tidak usah tidak usah mengalihkannya secara rinci ya gitu. Contoh misalkan yang ini aja, yang ini kan elemen yang ketiga, dengan elemen yang ketiga di baris 1 kolom 1 ditemukan 1 konjungsi 1, maka hasilnya itu pasti 1 gitu. Kemudian di baris 1 kali kolom 2 ditemukan ini 1 dikalikan 1, maka di baris 1 kolom 2 pasti akan 1 juga hasilnya ini ya gitu. Kemudian di baris 1 kolom ketiga juga sama, di sini elemen yang ketiga ditemukan 1 kali 1, maka hasilnya akan 1 juga. Kemudian di baris 2 tidak ditemukan baris 2 kolom 1 maaf ya, tidak ditemukan 1 konjungsi 1, maka hasilnya adalah 0. Tapi di baris 2 kolom ke 2 itu ditemukan 1 konjungsi 1, maka hasilnya 1. Begitupun dengan baris kedua kolom ketiga ditemukan 1 konjungsi 1, maka hasilnya adalah 1 juga. Ya, di sini masing-masingnya ada 0 ya, berarti dikalikan berapapun di sini nanti hasilnya pasti 0 juga. Itu cara cepatnya. Ini ya, jadi apabila ditemukan elemen yang bersesuaian pada perkalian matriks tersebut ditemukan 1 konjungsi 1, maka pasti hasilnya adalah 1. Begitupun di baris 1 kolom kedua ditemukan 1 konjungsi 1, maka berarti hasilnya pasti akan 1 di elemen hasil perkalian tersebut. Kemudian baris 1 kali kolom ketiga, elemen yang ketiganya sama-sama ditemukan angka 1, maka di baris 1 kolom ketiga itu ditemukan angka 1 juga. Untuk baris yang keduanya itu karena 1 dikalikan 0 maka hasilnya itu adalah 0 ya. Kemudian di kolom yang keduanya baris 1 di baris yang kedua dikalikan kolom keduanya ditemukan 1 kali 1, maka hasilnya pasti 1 ya. Begitupun dengan kolom yang ketiga ditemukan 1 kali 1, maka hasilnya adalah 1 juga gitu. Sedangkan pada baris ketiga tidak ditemukan 1 kali 1 karena baris ketiga nilainya 0 semuanya, maka hasil perkalian kedua matriks tersebut atau komposisi R dan S-nya atau komposisi R1 dan R2-nya itu pada baris ketiga adalah 0 semuanya. Itu saja untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.